Saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Dewan juri dan rekan debat yang terhormat, sebenarnya pihak oposisi di sini juga sudah menyadari bahwa pengglorifikasian terhadap spesialis di sini tidak relevan adanya berdasarkan statement mereka yang membenarkan untuk memilih studi di luar perkuliahan, di mana hal ini adalah bukti nyata bahwa masih banyak hal-hal yang secara praktisnya memerlukan kebutuhan lain secara general dan spesialis tidak cukup mumpuni untuk berkecimpung di dunia kerja. Melihat status quo kita pada hari ini, di mana perusahaan tidak terlalu kaku dalam kualifikasi apakah spesialis atau generalis, seiring berjalannya waktu dan adaptasi-adaptasi yang ada, seorang spesialis akan perlahan memiliki pemahaman menyeluruh terhadap aspek lainnya. Maka dari itu, sudah sangat kuat untuk membantah bahwa perusahaan hanya akan membutuhkan spesialis-spesialis yang ada dalam perusahaannya. Kemudian, suatu sektor pekerjaan hanya akan mempertahankan orang-orang yang bisa memberi kontribusi banyak di dalam prosesnya. Jika kita pahami dari sudut pandang pihak oposisi yang menyatakan bahwa seorang spesialis itu memiliki kompeten di suatu bidang, maka jika dibandingkan dengan seorang generalis yang notabene-nya akan memiliki banyak kemampuan dan memberi kontribusi lebih banyak lagi, hal tersebut dapat dikatakan salah sepenuhnya. Kemudian, jika kita melihat dari dampak terburuk apabila glorifikasi terhadap karir spesialis ini terus diberlakukan adalah glorifikasi spesialis akan menganggap bahwa generalis tidak penting adanya, sehingga orang-orang yang berkompeten tetapi tidak spesialis tidak akan lolos kualifikasi. Bayangkan akan amat disayangkannya jika kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh orang-orang tersebut dibiarkan lewat begitu saja. Dampak dari limitasi ini juga akan menjadi gambaran bahwa pemerintah kita menyia-nyiakan sumber daya manusia. Padahal seharusnya generalis di sini bukan menjadi masalah, melainkan menjadi solusi untuk menjawab bagaimana pemerintah kita baik dalam mengelola sumber daya manusianya. Hal ini juga sebaliknya akan membantu banyak pihak karena tidak ada sekat dan pembatasan terhadap kemampuan umum yang dimiliki individu, dan lebih lanjut lagi akan membantu mengurangi angka pengangguran atau lapangan pekerjaan yang kosong karena kualifikasi spesialis yang tinggi. Kemudian jika kita berkaca lebih lanjut lagi mengenai dunia kerja yang pada dasarnya bersifat fleksibel, fleksibilitas ini bisa terlihat dari bagaimana pekerja tersebut dapat beradaptasi dengan perkembangan-perkembangan yang ada dan memposisikan dirinya untuk mengikuti perkembangan tersebut. Pemisalan yang paling kuat saat ini adalah posisi akuntan yang sudah lengser karena digantikan dengan peran teknologi, atau juga untuk orang-orang yang berkompeten di bidang administrasi yang pada awalnya mereka hanya berfokus pada tata tulis dan notulensi konvensional. Tetapi jika kita melihat status quo pada saat ini yang menggambarkan jelas gemporan teknologi, pekerjaan konvensional tersebut tergerus. Bahkan sekelas orang yang memahami teknologi saja bisa mengaplikasikannya ke dalam administrasi dan memodernisasi pekerjaan tersebut. Artinya dari sini secara implisit bisa dipahami bahwa yang diperlukan adalah pengetahuan umum yang bisa memberi kontribusi terhadap banyak orang sekaligus sifat adaptif. Kemudian jika kita berkaca dari dampak buruknya di sini adalah meskipun lapangan pekerjaan yang terbuka itu banyak, tidak akan cukup untuk menjawab permasalahan kekurangan pekerjaan akibat dari adanya tindak pengglorifikasian terhadap karir spesialis tersebut. Lebih jauh lagi akan memunculkan stigma pada masyarakat kita bahwa mereka diskriminasi terhadap kemampuan dasar yang mereka miliki, dan notabene-nya juga akan melukai eksistensi mereka. Jika hal ini terus berlanjut, maka akan terjadi kesenjangan dalam lingkup sosial kita. Sebagaimana yang dikatakan bahwa dalam memilih karir spesialis itu memerlukan pendidikan yang tinggi lagi, maka masyarakat yang memiliki privilege dari segi finansial untuk menempuh pendidikan atau pelatihan spesialis akan senantiasa berada di posisi atas dari puncak dunia kerja. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah pemerintah kita sudah cukup mampu untuk mengatasi kesenjangan ini? Status quo kita saat ini berada di posisi yang menunjukkan bahwa kesenjangan tersebut nyata adanya. Maka dari itu, mengglorifikasikan karir spesialis tidak akan menolong kondisi tersebut. Kemudian, dalam dunia pekerjaan ada namanya pemakaian sumber daya bersama dengan skema pembagian tugas, di mana jika pengglorifikasian terhadap spesialis ini dijunjung tinggi, justru akan menjadi signal negatif pada individu tersebut, karena tidak ada jaminan selamanya individu dengan karir spesialis tersebut dapat mengikuti demand dari perusahaan. Maka dari itu,
Jika kita terus-menerus menindaklanjuti glorifikasi terhadap karir spesialis ini, justru akan memberikan banyak kerugian baik dari sisi si individu tersebut maupun pemerintahan kita. Artinya dari sini kami sebagai pihak pemerintah sangat menyesali glorifikasi terhadap karir spesialis.